pajak. Ya, Badan Pendapatan Daerah ini ditugaskan oleh pemerintah daerah, oleh Bupati sebagai unit kerja yang menjadi leading sektor, menjadi koordinator dalam pengelolaan pendapatan asli daerah. Jadi kami mengelola khusus pendapatan dari asli daerah. Ada yang secara teknis ditangani langsung oleh Badan Pendapatan Daerah, yaitu pendapatan asli daerah yang sifatnya pajak daerah. Ada 11 jenis pajak, dan untuk retribusinya itu dikelola oleh SKPD teknis, tapi fungsi mengkoordinasinya, fungsi kompilasinya, fungsi perumusan kebijakannya itu dilakukan oleh Bupati dengan kami bertindak sebagai leading sektor yang memfasilitasi. Berarti termasuk pengendali juga di sini nanti. Iya. Bang, kalau kita berbicara dari pendapatan asli daerah, Bang, kalau dari tahun sebelumnya ke tahun 2020 ada peningkatan atau penurunan, Bang, di saat pandemi COVID ini, Bang? Jadi secara angka itu capaiannya di tahun 2020 ini lebih baik dari tahun kemarin, terutama pajak. Tapi saya perlu bercatatan, hal ini bukan berarti pandemi COVID itu tidak ada terpengaruh, tetapi di tahun 2020 ini kami ada semacam piutang tahun 2019 yang baru kami terima di tahun 2020. Nah, jadi baik dari hotel, dari restoran, dari PBB, termasuk BPHTB yang nilainya cukup signifikan. Itu sebenarnya perolehan tahun anggaran 2019, tetapi secara administrasi dia dicatat di tahun 2020. Seperti BPHTB itu dia masuk di minggu pertama bulan Januari 2020. Jadi tidak bisa tidak dalam catatan akuntansinya, catatan keuangannya itu penerimaan tahun 2020. Nah, itulah sebabnya kelihatannya seperti tidak terpengaruh, sebenarnya sangat terpengaruh. Seperti penerimaan yang usaha masyarakat yang sangat terpengaruh itu kan yang sifatnya berbasiskan kunjungan, rumah makan, hotel, restoran, hiburan-hiburan, parkir, itu turun semua karena ya segala sesuatu yang berbasis kunjungan, ketika kunjungannya berkurang otomatis turun. Sama dengan mereka pariwisata, kunjungan wisata turun ya otomatis retribusi Kurang turun. ya. Jadi kalau kita melihat dari segi itu kan dari segi wisatanya, Bang, segi perekonomian rumah makan juga akan terjadi penurunan. Nah, untuk saat ke new normal ini kelihatannya bagaimana, Bang? Apakah sudah mulai ada peningkatan atau masih bertahan di posisi masih lemah gitu, Bang? Kalau kita melihat sekarang ini kan orang kan new normal, artinya kalau dulu kan orang benar-benar shock artinya uh, lebih banyak tinggal di rumah. Sekarang kan sepertinya masyarakat sudah mulai terbiasa dengan new normal, artinya kehidupan baru dengan tatanan baru, artinya normal yang dengan pola baru, normal yang dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Artinya orang sepertinya hidup normal saja, tapi dengan protokol yang sangat ketat. Itu tentu saja dampaknya relatif positif kepada kegairahan ekonomi. Kalau kegairahan ekonomi membaik, ya otomatis kan
pendapatan dapat membaik. naik, Iya, pulih gitu. iya, iya. Bang, kalau kita melihat Bang di sini kan untuk penarikan beberapa pemasukan. Kalau yang kantor pajak yang di sana tuh itu apa Bang? Nah, itu beda. Mereka kalau yang di Samsat ini kan pajak provinsi, itu kan seperti kendaraan bermotor kan di situ. Hmm. Dia perolehan apa kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor itu pajaknya provinsi. Lalu kalau yang KPP pertama itu kan pajak pusat, seperti PBB, mereka PBB P3, PBB-nya apa HPH, HGU dan sebagainya itu di sana. Nah, Oh. jadi beda beda objek yang kita. Oh, oh. Jadi kelasnya kelas berat di sana. Oh, berat. Kami ini menyebar SPPT itu Eh, 120 ribuan, dapatnya cuma 10. Nah, tahun ini kami dapatnya 10,6 miliar. Kalau mereka itu paling 2, 3, 4 SPPT nilainya sudah segitu. Nilainya gede mereka. nilainya gede Bang. Nah, Jadi yang namanya, objeknya itu yang besar dia gitu. jadi memang yang gede-gede kan dipegang pusat. Mm-mm. Yang paling gede dipegang pusat, agak gede dikit dipegang provinsi, yang kecil-kecil itu yang kita Ke urus. daerah gitu ya. Seharusnya Banyaknya luar biasa, tapi nilainya kecil-kecil. Pak, harapannya Bang kepada warga masyarakat terkait dengan situasi pandemi ya. Di sisi lain perekonomian kita sudah mulai ini. Nah, selaku kepala Bapenda apa harapannya? Tentu saja harapan kita kepada masyarakat, daerah, kalau kita lihat pelang-pelang pembangunan itu kan, jembatan ini dibangun dengan pajak yang dibayar, jalan ini dibangun dengan pajak yang dibayar, puskesmas ini dibangun dengan pajak yang dibayar, gedung sekolah ini dibangun dengan pajak yang dibayar, dan macam-macam proyek itu pasti dengan pajak yang dibayar. Artinya kalau ingin Kobar ini maju, Kobar ini mantap, Kobar ini oke, ya taat bantu pemerintah, membantunya dengan taat bayar pajak, taat, jujur dan taat. Artinya taat membayar dan jujur, artinya sesuai kondisi yang sebenarnya, jangan diakal-akali pemerintah, jangan juga. Oke. Demikian wawancara kami kepada Kepala Bapenda ya Bang? Bapenda, Bapenda Kabupaten Kota Waringin. Badan Pendapatan Daerah. Badan Pendapatan.